Yang menjadi permasalahan itu begini. Jadi benar seperti Anthony bilang, sebetulnya masalah kecenderungan self-sex attraction itu kita bisa berpikir dengan cara yang sama seperti kita yang single, kita punya struggle dengan yang namanya sexual drive lust ya. Sama, nafsu. Sama. Konsepnya sama. Apapun. Kemudian kita juga struggle dengan dosa apa, ketamakan, semua ini cinta uang, kesombongan. Itu semua dalam dan itu semua dalam list kategori yang sama. Jadi same sex attraction itu bukan suatu dosa yang lebih berat. Itu semua dalam semua kondisi dosa yang sama dan Tuhan sudah menebus itu semua. Betul, setuju. Nah. Saya masih ada ganjelan ya untuk mengenai bahwa orang yang dilahirkan memiliki hasrat sesama jenis. Apakah itu benar-benar dari sononya atau dalam pertumbuhan dia ada campur tangan lingkungan, orang tua. Nah, mungkin kalau Yosia gimana? Ya, mungkin aku kalau nanti sebelum Yosi mungkin tambahin ya gitu. Aku mungkin kalau mau jawab juga dan nambahin apa poinnya Yosi tadi sampaikan ya. Itu memang salah satu hal yang kita harus pahami, kita terima juga, kita mengerti bahwa memang kita ini sekarang hidup di dunia yang sudah terkorupted karena dosa kan. Betul. Sehingga korupsi dosa dan dampak dari dosa ini memang kita tidak bisa hindari gitu. Salah satu efeknya itu ya hal ini gitu ya. Tapi mungkin saya kalau boleh kasih pesan gitu untuk teman-teman yang mungkin mengalami pergumulan ini gitu ya. Kita mesti tahu begini ya, bahwa setiap kita ini punya pergumulan dosa kita masing-masing yang berbeda-beda. Gitu. Dan jangan mungkin berpikir bahwa pergumulan yang kamu alami ini adalah sebuah aib yang lebih hina atau lebih spesial, lebih jelek daripada pergumulan-pergumulan yang lain ya. Gitu ya. Sehingga akhirnya menyebabkan kita untuk akhirnya kita merasa bahwa masalah kita ini tidak bisa kita atasi gitu, karena Tuhan udah berjanji bahwa His grace is enough gitu ya, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita semua. Pencobaan yang kita alami tidak mungkin melebihi kekuatan kita, itu Tuhan itu sudah janji gitu ya. Jadi ya menghadapi pergumulan kita, pergumulan kalian, apapun itu sebenarnya, kalau engkau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kasih karunia Kristus itu pasti akan cukup untuk membantu dan menolong engkau untuk melewati semuanya ini. Mungkin itu aja yang aku pengen get across ya, untuk semua teman-teman yang mungkin Aku gabungin kedua ya dari pertanyaan Ko Henry sama apa yang barusan Anthony bilang. Aku jadiin satu ya. Pertanyaannya apakah itu bawaan dari lahir atau dampak budaya lingkungan eksternal. Jawaban saya dua-dua. Ada bisa itu karena pengaruh budaya eksternal, tetapi seperti yang Anthony juga bilang bahwa sangat mungkin dengan manusia ini semakin lama semakin berdosa, firman Tuhan sendiri berkata dosa akan semakin hari semakin bertambah. Dan kemudian kita tahu juga semakin lama semakin banyak penyakit yang aneh-aneh, semakin ada perubahan genetik dalam tubuh manusia. Jadi sangat mungkin juga ini bisa sesuatu yang masalah genetik, yaitu kita lahir dengan kecenderungan tersebut. Ya. Ini kan yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan kan kita juga bisa lihat kan, bayi lahir mungkin kakinya kurang satu, tangannya kurang satu, dengan cacat fisik. Ini nggak kelihatan. Ini semua adalah bagian dari kita hidup di dunia yang semakin hari semakin hancur, terkorupsi dengan dosa. Nah, tapi kemudian kemudian saya akan tambahkan dengan apa yang Anthony katakan. Yang menjadi permasalahan itu begini. Jadi benar seperti Anthony bilang, sebetulnya masalah kecenderungan self-sex attraction itu kita bisa berpikir dengan cara yang sama seperti kita yang single, kita punya struggle dengan yang namanya sexual drive lust ya. Sama. Konsepnya sama. Apapun. Kemudian kita juga struggle dengan dosa apa, ketamakan, semua ini cinta uang, kesombongan. Itu semua dan itu semua dalam list kategori yang sama. Jadi same sex attraction itu bukan suatu dosa yang lebih berat. Itu semua dalam semua kondisi dosa yang sama dan Tuhan sudah menebus itu semua. Betul, setuju. Nah, tetapi permasalahannya adalah kita hidup di culture hari ini yang membuat orientasi seksual kita menjadi identitas kita. Itu yang menjadi permasalahan.
Karena sekarang orang berkata bahwa orientasi seks aku ini bukan hanyalah masalah pilihan, ini masalah siapa aku, identitasku. Nah, kalau itu sudah menjadi masalah identitas, dan sekarang waktu kita berkata itu dosa, mereka akan berkata siapa kamu untuk memberitahu aku bahwa ini salah. Sedangkan aku ini identitasku, ini siapa? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, itu culture kita itu sekarang itu kenapa same sex attraction dan dosa seksual ini menjadi begitu besar? Karena sekarang mereka bukan lagi melihat sexual orientation ini sebagai masalah nafsu, masalah drive, tapi masalah identitas. Identitas. Nah, bagi kita yang umat Kristus, saya punya jawabannya. Jawabannya adalah gini. Tidak peduli siapa kita. Tidak peduli betapa bobroknya kita. Sewaktu kita percaya kepada Kristus, identitas kita adalah Kristus. Di mana kita ditutupi oleh kebenarannya, kita ditutupi oleh kekudusannya, sehingga dalam semua kelemahan kita, Allah Bapa melihat kita dipenuhi oleh kesempurnaan anak. Kristuslah identitas kita. Dan kalau kita bisa mengerti ini, kita bisa kemudian sekarang mulai merusak atau mulai menanggalkan kebohongan budaya. Di mana budaya berkata, ini siapa kamu? Kamu harus mengejar ini karena ini identitasmu. Sekarang kalau kita mengerti Injil, kita berkata, tunggu, tidak. Identitasku adalah Kristus. Aku diterima karena Kristus. Sekarang aku dikasihi seperti Allah Bapa mengasihi Kristus. Ini siapa aku? Aku anak. Anak Allah. Dan itu kalau kita tidak bisa memakai baju yang baru, identitas itu, kita sekarang bisa menanggalkan kebohongan identitas palsu yang dunia tawarkan kepada kita. Your identity is much more than just your sexual orientation. Benar sekali. Nah, ini saya agak ke-trigger dengan statement tadi bahwa kalau gitu dia punya identitas sebagai identitas barunya yang jauh lebih penting adalah identitas Kristus yang ada di dalam dia. Berarti kalau dia tetap berada dalam kondisi dia same sex attraction, berarti nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini jadi berarti ini nggak bisa disembuhkan, nggak bisa di fix. Saya nggak akan bilang tidak bisa dipastikan ya. Tapi saya bisa berkata tidak ada jaminan pasti akan lepas. Tapi kalau kita berdoa, kita berharap apakah Tuhan bisa merubah? Sangat bisa. Tapi apakah Tuhan pasti merubah? Itu kedaulatan Tuhan. Betul. Dan dalam kedaulatan Tuhan ada sangat mungkin untuk itu tidak berubah. Bisa. Maksudnya tidak berubah. Tetap bisa dalam kondisi berubah. seperti tetap itu. Kondisi. Dan paling parah adalah memakai pernikahan sebagai solusi. Benar. Ya kan? Dan itu banyak terjadi. Jadi untuk menutupi atau untuk mencoba mengobati, mereka mencoba menikah. Padahal hatinya dan desire tidak di situ. Dan itu akan merusak pernikahan. Ini sebenarnya topik yang sudah sedikit melenceng daripada. Nah, tapi mungkin gini ya. Tadi kita udah bahas mitos-mitosnya, mungkin kalau kita lanjutin masih banyak lagi mungkin ya. Nanti we'll see, kita bisa lanjutin nggak di episode yang lain gitu, kesempatan yang lain. Tapi mungkin penting untuk kita menutup episode kita kali ini itu dengan gini. Ini bagian paling pentingnya ini ya. So, kalau gitu, bagaimana Injil, the Gospel, itu bisa membantu kita, khususnya para single, untuk kita ini bisa melihat kehidupan kita ini dengan lensa yang jauh lebih sehat. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan even dengan musim kehidupan yang kita alami sekarang, yaitu sebagai seorang yang single. Gitu. Saya akan bicara pakai konteks same sex attraction juga ya. Untuk single dan same sex attraction. Memang saya mengerti kalau same sex attraction seperti yang Pak Ko Henry bilang tadi, dan ada kemungkinan besar kita akan stay single seumur hidup. Dan kita akan stay single seumur hidup, dan itu akan sepertinya kita kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena kok aku nggak bisa menikah? Tapi jawaban saya adalah, dan untuk jawaban saya untuk para single juga, untuk pertanyaanmu adalah, enggak kok. Suatu hari kita akan menikah. Exactly. Mau kita punya same sex attraction sekarang, mau kita stay single sekarang, janji firman Tuhan, suatu hari kita akan menikah. Kita semua akan menikah. Mungkin bukan dengan manusia, pasangan manusia, tapi kita akan menikah dengan kekasih utama kita, yaitu Kristus sendiri. Mempelai utama kita yang akan datang menjemput kita sebagai pengantinnya. Dan di hari itu kita akan
tutupi dengan keindahan, kemuliaan di mana dia akan bersorak. Mempelai pria kita akan begitu mengasihi kita, begitu bersorak kepada kita, bernyanyi untuk kita, tersenyum kepada kita dan memeluk kita, dan di situ kita akan menemukan ini yang hatiku selama ini dambakan. Dan janji Injil adalah waktu kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan datang menjemput kita sebagai pengantinnya. Kita pasti akan menikah dengan Dia. Jadi, meskipun kita mungkin 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun harus single di kehidupan yang sekarang ini, tapi di kekekalan kita akan hidup bersama dengan pasangan kita yang utama, Kristus. Dan Dia akan mengasihi kita dengan sempurna untuk kekekalan. Dengan kata lain, kita tidak kehilangan apapun dengan kita single untuk 70-80 tahun sekarang. That's amazing ya. Amazing. Jadi anggapan itu 70, 80, 90 tahun itu dia persiapan dirinya sebagai mempelai Kristus. Ya kan? Karena at the end of the day itu ultimate destiny buat kita semua. Sebenarnya kita semua pun juga yang merit di dunia ini, kalau kita gagal melihat itu juga sebenarnya kita nggak akan bisa menghidupi kehidupan pernikahan kita dengan benar juga. Dan bahkan di kehidupan yang akan datang tidak akan ada lagi pernikahan antara pria dan wanita. Kenapa? Karena kita semua akan menikah dengan Kristus. Jadi ini bagaimana Injil membantu kita ya, para single ataupun orang-orang yang tadi struggling dengan sexual orientation segala macam ya, untuk kita ini bisa melihat identitas kita ini dengan kacamata yang lebih besar, kacamata Injil. Ya, bahwa our destiny, our identity, it's much bigger than that. Bahwa kita ini yang utama, kebahagiaan dan kepuasan sejati kita ini bukan karena kita ini milik seorang suami atau istri di dunia ini, tapi karena kita ini adalah milik Kristus. Mungkin aku boleh tutup, Pastor Henry, dengan sebuah ayat ya. Silakan. Jujur ini, ya Yosi juga udah tahu ya, ini salah satu ayat favoritku kalau di Alkitab ya. Yang menurut aku bisa bacain sekarang karena ini sangat relevan dengan apa yang kita bahas hari ini. Yaitu Yesaya 54. Yesaya 54 ya. Barren woman, sing. Ya, ini sebuah janji yang luar biasa yang saya harap kita semua bisa benar-benar meresapi ayat ini dan menerima ayat ini dengan hati yang penuh ucapan sukacita. Firman Tuhan berkata seperti ini, bersorak-soraklah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ini tadi Yosi udah bilang ya, kalau di perjanjian lama, ini sangat counter culture gitu ya. Karena kalau di perjanjian lama, culture-nya itu mendorong kita untuk punya semakin banyak anak gitu ya. Engkau akan dicintai suamimu, semakin dicintai suamimu. Kalau mandul nggak punya anak itu adalah sebuah aib. Tapi inilah bagaimana Injil itu memberikan kepada kita sebuah janji yang jauh lebih manis dan berharga daripada culture. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Jangan takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ayat 5 yang paling penting, yang saya pengen kita semua terima ini ya, sebab yang menjadi suamimu, ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Amin. What a conclusion. Beautiful. Hati saya langsung merasakan sebuah kehangatan kayak plong gitu ya untuk teman-teman Bible and Coffee. I hope ini bisa menjadi good news juga ya buat semua yang dengerin ya. Satu waktu seperti Pastor Yosi bilang, kita akan semua menikah. Iya. Kita harus tutup karena waktunya sudah 1 jam. 1 jam ya. Nggak kerasa. Memang ngomong ini panjang pasti ceritanya. Oke, sahabat Bible and Coffee, kita akan berpisah untuk kali ini dan jangan lupa kita akan berjumpa kembali di episode-episode yang lain yang pasti dengan konten judul yang lebih seru. Dan kami dari sini mengucapkan berkat buat Anda. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. God bless. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini.
Dan tetap nantikan episode kita yang selanjutnya dengan judul yang lebih menarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Thank you.